Di tengah perundingan nuklir, Amerika Serikat terus menekan Iran dan bersiap untuk potensi serangan udara. Di sisi lain, Tehran mengancam akan menargetkan pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut jika Iran diserang. Mungkinkah perundingan yang dimediasi Oman kali ini mencapai kesepakatan? Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Smith Al-Hadar. Pak Smith, selamat malam. Selamat malam, Kak Iqbal. Dan kontributor Metro TV di Kom Iran, Ismail Amin. Mas Ismail, selamat sore waktu Iran. Ya, selamat sore Mas Iqbal. Mas Ismail, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei sudah menunjuk Ali Larijani yang terkini sebagai penggantinya jika ia syahid di tengah ancaman pembunuhan oleh Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Apakah informasi ini terkonfirmasi dan bagaimana reaksi warga Iran soal ini, Mas Ismail? Ya, Mas Iqbal, pertama perlu diluruskan dalam sistem Republik Islam Iran, suksesi pemimpin tertinggi secara konstitusional itu berada di tangan Majelis Khubregon atau Dewan Ahli, bukan melalui penunjukan personal yang otomatis berlaku. Jadi setiap kabar soal penunjukan pengganti dari awal, dan itu sudah sering berkali-kali, adalah narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada media resmi Iran yang mengkonfirmasi hal ini. Kita masih ingat sebulan yang lalu, yang dihembuskan adalah kabar bahwa Ayatullah Ali Khamenei telah mempersiapkan Sayyid Hasan Khomeini, cucu Imam Khomeini sebagai pengganti. Sekali lagi ini berita yang tidak bisa diverifikasi. Dan masyarakat Iran juga tidak mau terpancing dengan pemberitaan ini. Sampai saat ini, meski tekanan semakin meningkat, namun masyarakat masih relatif tenang dan menjalankan aktivitasnya secara normal. Iran sudah memiliki pengalaman panjang menghadapi ancaman terhadap pimpinan negaranya, termasuk pembunuhan pimpinan militer pada Perang Juni yang lalu. Meski pucuk pimpinan militer terbunuh, namun mekanisme yang telah dipersiapkan membuat suksesi berjalan lancar tanpa ada gejolak. Bahkan militer Iran bisa langsung memberikan serangan balasan. Jadi sekali lagi, bagi warga Iran, isu suksesi bukan hal yang mengejutkan karena dalam sistem Iran memang selalu ada mekanisme yang berkelanjutan. Masyarakat Iran tidak pernah mau kepo siapa yang akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei, sebab mereka percaya pada sistem dan percaya Iran tidak pernah kehabisan pemimpin yang kredibel dan dipercaya. Begitu Mas Iqbal. Baik, Pak Smith, jadi sejauh ini memang dipercayakan kepada pemerintah yang masih legitimate begitu ya, dengan mekanisme yang selama ini selalu ditempuh. Pak Smith, meskipun belum ada keputusan yang dibuat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini disebut cenderung melakukan serangan terarah dalam beberapa hari mendatang, tujuannya agar Iran setuju menghentikan kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak menggunakan energi nuklir untuk membuat senjata. Jadi, akankah ada titik temu dalam negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat ini, Pak Smith? Saya kira kalau untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri, juga kepentingan Iran, perang ini harus dicegah. Karena tidak menguntungkan siapapun dalam perang ini. Amerika Serikat tidak mungkin bisa melakukan regime change atau pergantian rezim yang digembar-gemborkan akan dilakukan di Iran. Iran itu bukan Venezuela, di mana kalau kepalanya diangkat, terjadilah perubahan struktur dalam pemerintahan. Di Iran itu pusat-pusat kekuasaan itu bertebaran di berbagai lembaga. Jadi selain Wilayatul Faqih yang dipimpin oleh Ali Khamenei, ada lagi lembaga Dewan Keamanan Nasional tertinggi dipimpin oleh Ali Larijani. Nah, ini yang diisukan, dia nanti kalau saya baca Al Jazeera hari ini, mereka sudah bicarakan ke dalam keadaan darurat, umpamanya saja Ali Khamenei diserang dan terbunuh misalnya, maka Ali Larijani yang akan menggantikan dia untuk sementara sebelum Majelis Khubregon tadi yang disebut itu melakukan pemilihan gitu. Dalam keadaan darurat itu masuk akal gitu. Nah, kemudian ada lagi lembaga yang namanya parlemen. Parlemen itu dipilih oleh rakyat Iran. Jadi mereka punya punya legitimasi yang kuat di kalangan rakyat. Lalu kemudian ada Korps Garda Revolusi Islam Iran.
itu sangat ideologis. Mereka ini kekuatan pasukan ini dibentuk setelah revolusi. Dan mereka ini bukan hanya tentara penjaga Republik Islam, tetapi juga mereka ini menguasai ekonomi Iran. Sehingga selain ideologis dan menguasai pemerintahan Iran, pertentangan Iran dengan Amerika Serikat itu sudah lama sekali terjadi. Sehingga mekanisme dalam pemerintahan atau kekuasaan Iran itu diatur sedemikian rupa sehingga apabila seorang pemimpin yang misalnya anggaplah penting itu tidak akan langsung berpengaruh terhadap struktur kekuasaan di sana. Nah, selain dari tadi Korps Garda Revolusi Islam Iran, ada juga tentara reguler. Tentara reguler ini tentara yang sejak zaman Shah Pahlavi dulu, yang kemudian generasi barunya ganti. Mereka dilatih secara profesional. Nah, di bawah Korps Garda Revolusi Islam Iran, yang jumlahnya sebenarnya nggak banyak, 150.000 orang, tetapi di bawah mereka itu ada Basij, jumlahnya itu sekitar 700.000 orang. Nah, ini tujuannya dari Basij ini adalah kalau terjadi perang semesta di Iran, misalnya ada invasi asing dari luar, maka mereka ini siap untuk melakukan perlawanan. Lalu kemudian juga ada lagi lembaga kaum intelektual di Iran, bekas-bekas para pemimpin Iran terdahulu. Nah, saya tidak yakin perang ini akan terjadi. Ini tekanan Amerika Serikat itu tujuannya itu untuk memaksa Iran menerima tuntutan mereka itu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin Iran bisa penuhi itu. Bukan soal masalah nuklir sebenarnya. Karena Iran itu nggak akan bangun senjata nuklir. Kalau dia bangun senjata nuklir, nggak usah Israel bersuara, nggak usah Amerika Serikat bersuara. Seluruh negara tetangga itu akan mengecam dan mereka akan berlomba membuat senjata nuklir. Sehingga membuat senjata nuklir di Iran itu bukan hal yang darurat atau hal yang penting untuk dilakukan karena Iran ini akan dikepung oleh seluruh dunia. Nah, yang terpenting bagi Israel itu adalah Iran tidak boleh memiliki pengayaan rudal balistik. Rudal balistik ini bisa mencapai Israel. Iran mempunyai beberapa jenis senjata rudal balistik dan rudal jelajah yang pada Juni lalu digunakan dan berhasil menembus sistem pertahanan berlapis Israel. Nah, jadi saya rasa dalam kerangka berpikirnya Donald Trump bahwa manusia Barat itu akan pasti ketakutan menghadapi sebuah ancaman di depan mata yang destruktif. Tapi dia sedang berhadapan dengan satu bangsa yang bangsa kuno yang dalam sejarahnya belum pernah berhasil diduduki oleh negara asing. Iran itu sudah peradaban kuno. Dia mulai dari Cyrus yang Agung itu 500 tahun sebelum Masehi diserang oleh Alexander yang Agung. Berhasil masuk ke Iran tapi kemudian terpukul mundur. Romawi juga begitu. Tentara Arab masuk. Orang Iran masuk Islam, tapi pemerintahan Iran tidak bergerak. Kemudian Afghanistan pernah menyerang, Inggris, lalu Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua, dan semuanya mundur. Jadi Iran dari segelintir negara di dunia yang belum pernah diperintah oleh negara asing, itu Iran dan Armenia. Baik, Sehingga Pak Smith, apa sebenarnya yang
termasuk dengan sanksi ekonomi pun ternyata tidak bisa ya. Ternyata Iran masih bisa berjalan menggerakkan ekonominya dengan caranya sendiri meskipun di bawah sanksi yang terus-menerus dikenakan oleh Amerika Serikat. Mas Ismail tadi seperti dikatakan Pak Smith, tidak akan mungkin bisa ada pergantian rezim di situ. Tapi soal negosiasi ini kan masih terus berlangsung. Di sisi lain Amerika Serikat terus menempatkan kapal induknya di sana. Jadi sebenarnya negosiasi nuklir Iran ini dan Amerika Serikat mengapa belum juga ada titik temu? Apakah masih ada permintaan soal penghentian program rudal balistik? Sebenarnya itu concern utamanya bukan, Mas Ismail? Ya Mas Iqbal, kami sampaikan bahwa negosiasi ini memang akan sulit menemui titik temu. Sebab kedua pihak akan bersikeras pada pendiriannya masing-masing. Iran hanya ingin negosiasi hanya seputar nuklir dan pencabutan sanksi, tidak mengenai hal yang lain. Sementara Amerika yang membawa pesan Israel itu menuntut Iran menghentikan produksi rudal atau membatasi jangkauan rudal balistik mereka. Yang tentu saja ini tidak akan mau dipenuhi Iran, karena bagi Iran itu adalah sistem pertahanan mereka dan menjadi tidak adil jika Iran dilarang memproduksi senjata, sementara Israel tidak diminta melakukan hal yang sama, bahkan mendapatkan senjata dari Amerika Serikat tanpa batas, suplai senjata dari Amerika Serikat. Di sini Iran hanya mempertahankan haknya, hak untuk bisa melindungi kedaulatan negaranya secara mandiri. Dan kalau Iran diserang karena hal ini, maka Iran akan menghadapi serangan tersebut. Rakyat dalam hal ini satu suara dengan sikap pemerintah. Dalam peringatan kemenangan Revolusi Islam Iran yang ke-47, rakyat Iran itu menegaskan tanah air atau mati, yaitu mereka siap mati demi mempertahankan kedaulatan tanah air mereka. Begitu Mas Iqbal. Rakyatnya siap mati ya, dan tentu percaya sepenuhnya kepada pemerintah yang legitimate saat ini. Pak Smith, jadi dengan semua ancaman yang ada, terutama dari Trump ya, yang menargetkan katanya akan menargetkan situs-situs nuklir dan juga terkait program rudal balistik. Nah, mampukah Iran menghadapi serangan itu, Pak Smith? Ya, Iran itu bukan saingannya Amerika Serikat. Tentu saja Amerika Serikat bisa menghancurkan target-targetnya dia. Tetapi yang jelas regime change itu, pergantian regime tidak terjadi. Dan yang harus diingat Amerika Serikat bahwa semua pangkalan Amerika Serikat mulai dari Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, kemudian di Yordania dan Turki, itu semua bisa dijangkau oleh rudal Iran. Dan Iran sudah mengancam. Karena kalau Amerika Serikat menyerang, ini berarti perang eksistensial. Perang mati hidupnya Republik Islam Iran. Sehingga dia akan membalas. Nah, kalau kita melihat pasukan yang memang besar-besaran dikirim ke Amerika Serikat ke Timur Tengah, tapi tadi berita mengenai adanya kerusakan toilet yang jumlahnya 350 unit di kapal induk itu, saya menduga bahwa ini cara Trump untuk mundur dari kawasan, karena Iran tidak tunduk. Nah, ada lagi bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Iran dalam negosiasi di Jenewa pada tanggal 17, dan kemudian juga ada kontak terus-menerus antara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, yaitu Steve Witkoff, itu menyatakan bahwa Iran sudah siap sesuai dengan kesepakatan di Jenewa itu untuk menyerahkan atau merepresentasikan posisinya. Tentu ada konsesi di situ. Tapi konsesi itu pasti bukan soal misail itu, bukan soal rudal balistik itu. Karena itu sama dengan bunuh diri. Dan itu hak Iran untuk memilikinya. Masalahnya begini, sejak revolusi Islam Iran tahun 79, Iran itu dikenakan embargo senjata, bukan cuma Amerika Serikat, tapi juga negara-negara Barat. Bahkan Rusia ikut terpengaruh
permintaan Iran untuk membeli sistem pertahanan S-400 Rusia yang ditakuti Barat itu tidak diberikan oleh Rusia walaupun sudah dijanjikan, karena Rusia memperhitungkan hubungannya dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, rudal balistik ini adalah satu-satunya cara Iran mempertahankan diri, karena dia nggak punya payung udara. Pesawat-pesawat tempur dia itu terbuat pada zaman Shah, itu F-4, F-5 itu yang sudah sudah kadaluarsa lah, sudah nggak bisa dipakai untuk bertanding. Nah, kalau Iran menyerahkan atau sesuai dengan permintaan Amerika Serikat, yaitu membatasi rudalnya itu, maka selain dia tidak mempunyai payung udara, dia juga dibatasi jangkauannya ke negara sasaran, yaitu Israel. Oleh karena itu siapapun yang memerintah Iran itu tidak akan setuju. Dan kita mesti ingat bahwa revolusi Iran yang terjadi tahun 79 bukan semata-mata karena kehebatannya Ayatullah Khomeini, tapi itu kontrak sosial yang dibuat antara Republik Islam Iran dengan rakyat Iran, bahwa Khomeini menjanjikan akan menjaga atau memulihkan martabat Iran. Gitu. Iran ini bangsa yang proud nation, bangsa yang membanggakan dirinya. Sehingga ketika Shah dijatuhkan, itu salah satu alasannya karena Shah itu jadi bonekanya Amerika Serikat. Nah, baik. Kontrak sosial ini yang sedang dipertahankan oleh Iran, bahwa martabat bangsa ini tidak akan dilepaskan dengan biaya berapapun. Karena kalau dia menyetujui rudal itu, ya dia bunuh diri, Israel akan menyerang dia, Amerika Serikat dengan mudah itu. Jadi saya merasa bahwa perang ini secara akal sehat, kita mengingat bahwa negara-negara Arab di Teluk itu semua menentang perang ini, juga Uni Soviet, Rusia dan Cina, bahkan Inggris sekalipun. Baik. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa makanya perang ini ditegaskan oleh Ayatollah Ali Khamenei dalam beberapa pernyataan yang tegas dan mendapatkan dukungan juga dari masyarakat. Pak Smith, mohon maaf durasi kita sudah habis, tapi poin sudah diambil. Kita ingat Steve Witkoff menyatakan tidak ingin menggunakan kata frustasi, tapi curious atau penasaran. Nah, itu nanti kita akan nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih Pak Smith, terima kasih Mas Ismail melaporkan langsung dari Iran. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.